Ibu, perkenalkan nama saya Veronica Fono, kelas 1C, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas-tugas perkembangan dan hukum-hukum perkembangan. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Adapun maksud kata proses dalam perkembangan siswa ialah tahapan-tahapan perubahan yang dialami seorang siswa, baik yang bersifat jasmania maupun yang bersifat rohani. Proses dalam hal ini juga berarti tahapan perubahan tingkah laku siswa baik yang terbuka maupun yang tertutup. 2. Tugas dan fase perkembangan adalah hal yang pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Dalam hal ini tidak berarti merupakan kegiatan belajar ilmiah. Hal-hal yang juga menimbulkan tugas-tugas perkembangan tersebut adalah: 1. Karena adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Karena adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri. A. Tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Secara kronologis, menurut urutan waktu, masa bayi atau infansi atau babyhood berlangsung sejak seorang individu manusia dilahirkan dari rahim ibunya sampai berusia sekitar setahun. Sedangkan masa kanak-kanak atau early childhood adalah masa perkembangan berikutnya, yakni dari usia setahun hingga usia sekitar 5 atau 6 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. 1. Belajar memakan keras, misalnya mulai dengan bubur sun, bubur beras, nasi, dan sebagainya. 2. Belajar berdiri dan berjalan, misalnya mulai dengan berpegang pada tembok atau sandaran kursi. 3. Belajar berbicara, misalnya mulai dengan menyebut kata ibu, ayah, dan nama-nama benda sederhana yang ada di sekelilingnya. B. Tugas perkembangan fase anak-anak, masa anak-anak atau late childhood, berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun. Keadaan fisik yang memungkinkan atau mendorong anak memasuki dunia permainan. Tugas-tugas perkembangan pada masa perkembangan kedua ini meliputi kegiatan belajar dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, menghindari kejaran, dan sebagainya. 2. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakatnya. C. Tugas perkembangan fase remaja. Masa remaja atau adolescence menurut sebagian ahli psikologi terdiri atas sub-sub masa perkembangan sebagai berikut. 1. Sub perkembangan prepuber selama kurang lebih 2 tahun sebelum masa puber. 2. Sub perkembangan puber selama 2,5 sampai 3,5 tahun. 3. Sub perkembangan postpuber, yakni saat perkembangan biologi sudah lambat tapi masih terus berlangsung. Tugas-tugas perkembangan masa remaja: mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. 2. Keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. D. Tugas perkembangan dewasa. Masa dewasa awal atau early adulthood ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni usia 21 sampai 40 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah meliputi: 1. Mulai bekerja mencari nafkah, khususnya apabila ia tidak melanjutkan karir atau akademik. 2. Memilih teman atau pasangan hidup berumah tangga atau memilih calon suami atau istri. E. Tugas perkembangan setengah baya. Masa setengah baya atau middle age adalah masa yang berlangsung antara usia 40 sampai 60 tahun.
1. Mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa. 2. Menyesuaikan diri dengan peri kehidupan, khususnya dalam hal cara bersikap dan bertindak. Orang-orang yang berusia lanjut. F. Tugas perkembangan fase usia tua, masa tua atau old age adalah fase terakhir kehidupan manusia. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmania. 2. Menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan. Berikutnya, hukum perkembangan. Hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. A. Hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia tak terkecuali para siswa. Contoh konkretnya, mutu guru dan fasilitas yang rendah akan merugikan para siswa yang membawa potensi dan bakat yang baik. B. Hukum perkembangan dan pengembangan diri, seperti juga manusia dan organisme lainnya, memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dan dari hal-hal yang negatif. Contoh konkretnya, anak-anak biasanya tanpa keingintahuannya sesuatu yang berkali-kali. Manusia berkembang karena adanya insting dan hati nurani. Pembawaan sejak lahir. C. Hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Contoh konkretnya, pertama, fungsi mulut untuk berbicara dan membaca. 2. Fungsi tangan untuk menulis. D. Hukum keperluan belajar. Antara perkembangan dan belajar terdapat hubungan sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Contoh konkretnya, meyakini kebenaran agama dan tenggang rasa terhadap orang lain tentu tidak timbul atau sendiri dalam diri seorang siswa tanpa belajar terlebih dahulu. E. Hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmania tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohania. Contoh konkretnya tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. F. Hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Contoh konkretnya, seorang anak dapat berkembang dengan cepat, sedangkan sedang dan lambat. Secara prinsip, setiap anak akan mencapai tingkat perkembangan yang sama, hanya waktu pencapaian yang berbeda. 6. Hukum irama perkembangan. Perkembangan manusia tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Contoh konkretnya, manusia mengalami perubahan fisik yang kadang gemuk dan kurus, begitu pula dengan tinggi badan. H. Hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang menyatakan bahwa proses perkembangan individu manusia. Contoh konkretnya, masa berburu dan menyambung, yakni pada umur sekitar 8 tahun ketika ia suka bermain, kejar-kejaran, perang-perangan, dan menangkap hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu dan capung. Sekian presentasi dari saya, selamat pagi.